Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini sebagai masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura." Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam seluruhnya bumi sebagai masjid dan tempat yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bumi yang mana secara asal Allah subhanahu wa ta'ala gunakan, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bumi tersebut untuk dihuni oleh manusia, jin, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walaupun bumi itu seluruhnya adalah tempat, secara umum adalah tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin, kemudian membiarkan mereka menghuni bumi ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana ada tempat yang lebih khusus dari bumi memang, yang disebut sebagai masjid yang ada bangunannya. Masjid yang ada bangunannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Di rumah-rumah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan agar diangkat bangunannya, ditinggikan, dimuliakan tempat tersebut, kemudian yudhkara fiha ismuhu, kemudian di dalamnya dipuji Allah subhanahu wa ta'ala, disebut Allah subhanahu wa ta'ala, diingat Allah subhanahu wa ta'ala karena kenikmatannya, karena kebesarannya, karena keagungannya, karena keesaannya, karena kesempurnaannya. Kemudian orang-orang yang berada di dalam rumah-rumah tersebut, mereka senantiasa yusabbihu, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sekutu-sekutu. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang mana itu adalah sebaik-baik zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi orang-orang yang beriman akan memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sekutu-sekutu, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bumi dan takdirkan manusia hidup dan menghuni bumi tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul biqa' ilallahi masajiduha wa abghadul biqa' ilallahi aswaquha." Sebaik-baik tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, titik-titik yang ada di bumi ini adalah apa? Masjid-masjidnya. Kenapa? Karena di dalam masjid tersebut nampak, terlihat, didengar tentang inti dari kehidupan.
inti dari hidup kita adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari semua aktivitas kita adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut apa? Makanya disebut masjid. Masjid itu apa? Tempat sujud. Sajadah yasjudu, sujud. Menghinakan diri, merendahkan diri sehingga kepala yang tadinya tinggi, yang diangkat tinggi-tinggi, dia samakan dengan telapak kakinya. Bahkan bagian belakangnya lebih tinggi dari kepalanya. Demi apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sadar akan tujuan dia bernapas dan hidup di atas muka bumi ini. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai masjid-masjid? Karena di situ Allah diibadahi, karena di situ Allah diesakan, karena di situ hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik tempat adalah sebaik-baik tempat yang Allah cintai adalah masjid-masjidnya, yang pertama kali Nabi bangun adalah masjid. Sehingga dari masjid tersebut terpancarlah cahaya tauhid dan keimanan, sehingga dunia ini berubah diatur dari masjid, yang mana masjid adalah lambang tauhid. Jadi ahli tauhid, ahli iman, mereka lah yang mengatur dunia ini sebagai apa? Khalifah, sebagai orang-orang yang mengelola bumi, sehingga tidak sekedar makan kemudian menggali, mengeruk kekayaan yang ada di bumi sehingga perutnya buncit kenyang. Tetapi apa? Bumi ini dikelola, bumi ini diurus, yang mana apabila mereka kenyang, mereka akan berkata alhamdulillah. Mereka akan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan makanan dan keamanan. Falyabudu rabb hadzal bait. Ketika sudah ada keamanan dan kenyamanan, ada kenikmatan, maka haruslah kita bersyukur kepada Allah dengan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penghuni rumah ini apa? Masjid, Masjidil Haram. Nah, jadi masjid itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus makmurkan yang pertama dengan tauhid. Kemudian apa? Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan kita sujud kepada Allah, salat 5 waktu. Naam, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dari masjid pula umat Islam keluar untuk mengelola bumi ini. Umat Islam keluar untuk menegakkan nilai-nilai yang harus ditegakkan di masjid berupa tauhid, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk berdakwah tauhid. Naam, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasulnya agar mereka apa? An ibudullaha wajtanibut taghut. Esakan Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan masjid kita sadar akan tujuan kehidupan kita, bahwa siapapun kita, selama kita sadar kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas utama kita adalah tunduk dan patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus terpaut dengan masjid, harus terpaut dengan masjid. Orang yang akan Allah lindungi, Allah Subhanahu wa taala lindungi kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang apabila dia terpisah jauh dari masjid, dia akan meneteskan air mata.
wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang beriman yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, karena dari situ dia mengisi kekuatan dalam dirinya. Nah, karena dari situ ia mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan hidup orang-orang yang beriman. Wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh melakukan kesyirikan di dalam masjid tersebut, melakukan kemungkaran, penyelisihan syariat di dalam masjid itu sama saja menghinakan dan merendahkan kedudukan masjid, yang mana masjid adalah tempat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala melalui jalan Rasulullah, bukan dijadikan sebagai ajang atau tempat justru untuk ada kesyirikan di dalamnya. Dengan apa? Membuat sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid-masjid tersebut. Nah, dan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW dalam masjid tersebut, itu berarti tidak mengerti bagaimana cara